Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kelanjutan kajian kita pada pertemuan Senin yang lalu, hal keadaan atau gambaran orang-orang ketika dicabut nyawa. Yang pertama, Al-Muqarrabun. Yang kedua, Ashabul Yamin. Yang ketiga, Ashabul Shimal. Ketiga kelompok itu berbeda mengalami dan merasakan pencabutan nyawa. Maka kini kita lanjutkan dengan firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, halaman 111, ayat 93. Mudah-mudahan ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlam, dan siapakah orang yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang iftara, membikin-bikin, membuat-buat, mengada-adakan atas Allah satu kedustaan. Atau ia berkata, uhiya ilai, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilai syai'un, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Wa man qal, dan orang yang berkata, sa'unzilu mislama anzalallah, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Walau tara, dan jikalau lihatlah, idh, ketika az-zalimuna, orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, dalam kedahsyatan kematian. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat, basitu aidihim, malaikat memukulkan tangannya, membentangkan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu, al-yauma, pada hari ini, tujzauna, kamu akan dibalasi, azab al-huni, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum taqulun, lantaran karena kamu mengatakan atas Allah ghairal haq, perkataan yang tidak benar. Wa kuntum, dan adalah kamu, an ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, tastakbirun, kalian atau kamu menyombongkan diri. Kita selesaikan satu ayat dulu. Diawali dengan man. Waman. Man itu namanya kan pertanyaan, siapa dan siapakah. Tetapi makna mansiko adalah bermakna menidakkan, menafikan. Maka jadilah maknanya tidak. Dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atau kebohongan atas nama Allah. Jadi intinya,
ikulah orang yang pilihan zalim. Ya, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membikin dusta atas Allah. Apa maksud kita? Dikatakan demikian karena dia berkata, telah diwahyukan pula kepadaku ayat-ayat firman Allah atau mendapat ilham segala macam, padahal lam yuha, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya. Seperti nabi palsu di zaman Nabi, namanya Musailamah, mengaku diri menjadi nabi. Di Indonesia banyak. Terakhir orang produksi tukang rangkai bunga dulu mengaku Jibril, mengaku nabi. Itu namanya tidak ada orang yang lebih zalim. Mengaku-ngaku, membikin-bikin begini begitu. Apa itu zalim? Zalim itu kan dapat dibagi tiga. Yang pertama, kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman terhadap sesama. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Secara bahasa, zalim itu artinya gelap. Zulmah, zulumat, gelap. Lawan nur, lawan cahaya. Lalu terpakailah kata-kata zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang seharusnya. Siapapun yang menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semesti seharusnya, maka dia zalim. Barangkali sebagian kita memahami zalim hanyalah meninju orang, menanya orang. Tidak, itu sebagian kezaliman. Bagaimana kita akan menzalimi Allah? Allah tidak bisa ditinju. Ilaka bagi Allah tidak bisa. Dan dikatakan zalim kepada Allah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman terbesar. Bagaimana kau zalim namanya? Mestinya yang disembah, yang diibadahi adalah Allah. Tetapi dia mengalihkan penyembahan peribadahan itu kepada selain Allah. Inilah salah pasang, salah tampai, salah sembah. Itu kezaliman. Ya. Sebab orang yang berada di kalam salah. Zalim itu kan kalam, gelap. Az-zulumat, gelap tu. Jadi intinya, kekafiran, kesyirikan adalah suatu kezaliman terbesar. Namanya zalim kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, zalim kepada sesama. Melakukan tindakan, perbuatan, dan segala macam yang membuat orang teraniaya, tersakiti, terganggu, tidak nyaman bagaimana. Zalim namanya. Apapun perbuatan kita, tingkah kita, laku kita, termasuk ucapan kita, kalau menyebabkan orang lain tersakiti, teraniaya, terlantar, tertunda, dan segala macam, namanya zalim kepada sesama makhluk. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang akibatnya kita yang
menangguang. Nah, begitu kan? Salah satu bentuk kezaliman itu adalah berdusta, membikin-bikin, mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah. Apa modelnya? Yang dapat wahyu semalam. Kau malam-malam mana? Dah datang kepadanya Jibril menurunkan sekian banyak ayat wahyu. Itu namanya iftira, membikin-bikin, mengadang-adakan. Dusta. Di mana tak dusta? Ia kan bohong. Semeninggal Nabi Muhammad tak ada lagi wahyu turun. Wahyu yang turun terakhir kali itu surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang terakhir. Tidak berhari setelah itu Nabi meninggal. Dengan meninggalnya Nabi lah sempurna saudarahlahnya. Tidak perlu itu kuat. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu direvisi begitu. Daudi kan bisa selesai. Al-yawma akmaltu lakum. Itu kan sempurna tuh. Apa? Syariat itu? Hah? Al-Baqarah 280. Kisah kamu kau nak mencari biasa. Okey, sekarang ikut ayat terakhir turun. Terima kasih. Setelah ayat kau turun, tak ada turun lagi. Apalagi setelah Nabi wafat, tak ada mana lah. Itu Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hati, waspada adalah pelihara dirimu akan suatu hari. Di hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan disempurnakan pada tiap-tiap diri balasannya, sedangkan mereka tidak dizalimi. Kaji kita kan itulah. Cuman menyatakan wahyu turunnya lah ditutup, kitabnya lah sempurna, Nabi lah wafat. Ada orang nak mengaku dapat wahyu baru. Sini letaknya zalimnya. Berarti membikin-bikin suatu kebohongan, kedustaan atas nama Allah. Al-Baqarah. Al-Maidah dalam sekolah. Yang betul. Nama Tuhan mau baca apa? Ayat baru aja. Oh, baca lihat. 281 Al-Baqarah. Kau baca lihat. Cari lah. Halaman 37. Halaman 37 ayat 281. Wattaqu, dan takutlah kamu, hati-hati, waspadalah. Akan suatu hari di mana di hari itu turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Caranya takwa atau takut, hati-hati, waspada. Jangan saat kita kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, kita tidak berbekal, tidak bersiap, maka ketika itu jangankan akan disambut, malahan ditolak karena tidak berbekal. Ayat 281 menyatakan berbekallah gitu. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Kalau kamu mulai bertakwa, berbekal, berarti kamu telah siap. Kapan saja dipanggil, kapan saja dijemput, kamulah punya bekal. Nabi Muhammad setelah ayatku turun, tidak berapa hari setelah itu meninggal.
Kalau ayat, kalau nama surat yang terakhir turun adalah An-Nasru di Makkah. Iza ja'a nasrullah. Menyatakan bahasa syariat lah ditutui, al-yawma akmaltu lakum. Bisa tengok tak? Ulang balik ni. Jadi ya. Jadi aku semangat orang ngajinya. Surat utuh turun terakhir kali, tidak ada surat turun lain. Iza ja'a. Ya, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Tu surat terakhir turun. Tidak ayat dah surat. Sama masuk Nabi di Makkah di Haji Wada. Kemudian menyatakan agama kau lah langkuk lah sempurna. Tidak perlu tukuk, tidak perlu tambah, tidak usah diganti, tidak usah dipesong, pas. Tidak usah direvisi. Tidak ada revisi, tidak ada. Tidak perlu diamendemen. Tengok kan? Ikonan surah Al-Maidah tadi. Al-Yawma. Al-Yawma. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 3 di bawah sekali. Ya. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Itu ayat dah. Ujung ayat ketiga. Dan telah aku cukupkan atmamtu alaikum ni'mati. Ni'matku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku rida. Islam itu sebagai agamaku. Kira-kira begitu. Kaji wak kan ikon orang. Kaji wak cakap alanam. Ikut hanyalah pembantu. Menguatkan. Lebih menegaskan. Tu. Ayat yang terakhir turun. Yang sebentar kok. Surat yang terakhir turun surat An-Nasru. Kamu sedang menerangkan. Kemudian pertanda agama kolah sampurno. Tidak perlu diungki-ungkai lagi. Tidak perlu ditukuk tambah lagi. Yo, buliknya sebenarnya bulik surah Al-Maidah tadi. Tengok. Al-Yawma. Ketika turun ayat kau, tidak ada syariat lain, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada begini. Habis, tutup. Habis. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sempurna sudah. Dan Allah pun telah cukupkan nikmatnya semua. Sementara ayat yang paling akhir turun. Al-Baqarah tadi. Tengok tak? Al-Maidah yang kita baca kini menyatakan lah cukui agama. Akmal tu sempurna. Lah sempurna satu Allahnya. Beko dia lah cukui asal tu Nabi pagi lai. Nabi meninggal dunia lai. Maka diperintahkan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Di mana nanti suatu hari saat engkau akan dikembalikan kepada Allah. Dengan begitu, kalau ada orang yang mengaku jadi Nabi, nyo kecian nyo dapat wahyu.
Datang Jibril menemui no. Misalnya begitu, orang namode koko adalah orang-orang yang membuat suatu kedustaan atas nama Allah. Bisa? Datang kau. Kenapa? Matinya Nabi Muhammad tidak ada wahyu turun lain. Tapi ada juga akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan dan telah aku cukupkan. Sepeninggal Nabi tidak ada Nabi lain, tidak ada Rasul lain. Sepeninggal Nabi tidak ada wahyu turun lain. Itulah cukup. Nah, tengok kan? Ada orang yang mengaku nyo jadi Nabi nya no. Jibril singgah ke tampik no nya no. Itu yang istirak tadi. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada orang yang mengarang-arang cerita, mengarang-arang duto atas nama Allah. Keciknya Allah bagaimana begini-begini. Itu kezaliman luar biasa. Mengarang-arang suatu kedustaan atas nama Allah. Kita tengok kan? Nah, Waman qala, atau mengambil peran Allahnya. Apa peran Allah nabinya? Sa'unzilu, aku akan turunkan wahyu seperti apa yang Allah turunkan. Berarti itu setara ya Allah kan? Dua. Kita tengok. Walau tara, baru masuk kita. Ayat yang kita pelajari kini kau. Walau tara, dan jikalau tara engkau lihat ya Muhammad dengan mata kepala, betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya. Ketika az-zalimun, ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil mauti, sedang mengalami kedahsyatan mati yang luar biasa. Siapa orang zalim tadi? Tuh. Atau melevelkan dirinya sama dengan Allah. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, dimulai dengan sakarat yang dialaminya. Arsiko bunyi ghamaratil mauti. Di lain ayat sakaratul mauti. Nang gamarat. Memohonlah kita kepada Allah nang gamarat ko jangan tiba awak. Nang gamarat ko asal katanya gamara, meliputi, memenuhi dan menutupi. Namanya gamarah. Dirangkai dengan maut, ghamaratul mauti. yakni saat di mana dia sedang mengalami, sedang merasakan kengerian kedahsyatan nyawa disebut, meliputi, memenuhi, menutupi segala anan terpikir habis gitu. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk kembali ke hidup balik. Seakan-akan orang tenggelam. Bana mula kedahsyatan mati, pencabutan nyawa, ghamaratul mauti. Nah, tapi selain daripada itu, ini kan tidak semua orang lo mengalami itu dah. Orang mati yang biasa, zalim tidak sebenarnya, namanya sakaratul mauti. Cik sakarat, cik gamarat. Gamarat kepada si zalim, kepada si kafir, kepada orang yang musyrik, kepada para pedosa-pedosa yang nomor satu. Kepadanya kau namanya gamarat. Bermulanya mengalami kesesaran luar biasa ketika nyawa diambil.
betapa mengerikannya, menakutkannya jika engkau bisa lihat dengan mata kepalamu. Walau tara. Cuman kedahsyatan mati itu tidak nampak kan? Kalau dinampakkan bisa orang mencari bagaimana proses pencabutan nyawa luar biasa itu, lalu menderita sehebat-hebatnya, tidak telok makan dah boleh. Tidak ada semangat itu ide. Itulah namanya lautara. Kepada Nabi Muhammad ditujukan, walau jikalau sekiranya engkau lihatlah ketika orang zalim fi gamaratil mauti, atas rahmat Allah dan hikmah daripada Allah, kita tidak dipedangkan jeritan orang mati. Permintaan mereka tidak didengarkan. Padahalnya berteriak-teriak ketika itu, akhrijuni, irji'uni, kembalikan aku hidup, kembalikan aku hidup. Jangan dibawa aku, jangan dibawa aku. Luar biasa meronta-rontanya. Namanya ghamaratil mauti. Fi ghamara. Apakah semua orang mengalami kau? Tidak. Yang mengalami itu azlam. Orang yang paling zalim. Di antara orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengaku jadi nabi, mengaku wahyu turun kepadanya, atau mengakunya bisa Allah menurunkan ayat. Itu luar biasa. Wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan malaikat menghamparkan, mengulurkan tangan-tangan mereka. Kita jadikan sekini suasananya. Kemarin kalau kita sampaikan, ketika orang akan mati, malaikat-malaikat ada info. Nak kita loh, malaikat-malaikat pembantu malakul maut lebih tiba. Duduk dekat orang akan mati itu. Banyaknya. Rami. Ketika itu kita duduk di situ. Cuma tak tahu banyak malaikat duduk. Malaikat duduklah di situ, mempersiapkan segala sesuatunya. Awak duduklah dekat itu. Berarti kita berdampingan sama malaikat. Tapi awak nak nampak. Sebelum malakul maut tiba, maka malaikat-malaikat kulah yang bertugas menyiapkan segala sesuatunya, termasuk bagi kabar gembira, kabar petakut. Kemudian kalau tiba pas waktunya, tiba malakul maut. Ini tidak basa-basi, langsung saya. Jika si mati cakap orang zalim, ini merasakan kedahsyatan luar biasa. Malaikat-malaikat yang lain menampung roh kekeluar. Pernah menjauhi anak? Pernah melah? Amat tempuh. Ruh cakap diambil oleh malaikat, dibawa oleh malaikat kata. Kalau malakul maut kan mencabut sekelilingnya. Setelah itu habis sampai lain-lain. Jadi malaikat-malaikat lain kan mengamihi. Bisa tertangkap. Malaikat-malaikat kau mengulur tangan-tangan. Ini ruh. Termasuk malaikat itu nama memukuli. Kalau ruh itu bertahan dalam, dipukuli sehabis-habisnya. Ikut informasi ayat sesuai dengan hadis-hadis sahih.
Kama dibawa roh. Roh dibawa, dilaporkan kepada Allah. Nanti dua tu. Yang mengamihi roh, malaikat. Yang mengamihi badan, awak aku siapa? Urusan roh, urusan malaikat, urusan jasad, urusan manusia. Tu makanya ketika pisah, malaikat bayi mantan, awak mengamihi jenazah. Beko bertemu balik di kubur. Roh yang dibawa malaikat cakap. Ketika kuburnya dah selesai, lah dimasukkan mayit ke lahat, lah ditimbun, lah mulai masuk roh. Mengapa boleh masuk? Untuk menjawab pertanyaan malaikat. Marra buka, tak? Tidak. Rohnya masuk ke jasad. Untuk menjawab pertanyaan malaikat. Tengok kan? Balik kita kasih cakap. Iaitu wal malaikatu basitu aydihim. Mengulurkan, menghamparkan tangan mereka. Akhriju anfusakum. Kau dibentak kau. Dibentak, dihardi, diiringi dengan memukul kepala dan memukul punggung-punggung mereka agar rohnya lepas tanggal keluar. Timbul pertanyaan. Roh seko takut keluar. Tak mau keluar. Karena kepada roh ko lagi tahu di mana ke tempat tinggal. Kajian lampau, tidak satu pun orang yang wafat melainkan kepadanya lebih persalian di mana ke Batonggok. Maka malaikat-malaikat itu, karena mereka bertugas, harus menjalankan tugas. Di antara tugasnya di samping bagi khabar, sekaligus membantu pengeluaran roh. Dipukul wajah-wajah, dipungul punggung-punggung mereka supaya lapih keluar. Namunian malaikat amantul. Akah kurang orang ko. Tidak di. Mau tu berkuadun kapai sebentar. Kapalo sikau. Ketika nyolah mengalami ihtidar namanya, tando-tando. Ihtidar tando-tando. Tando ko mati sudah. Ambil jadi keluar. Maka malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat petugas. Ada yang malaikat nikmat, ada malaikat azab, malaikat rahmat, ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Sekalian dua. Kalau yang kemati ko orang elok, malaikat zaman hari tampangnya tampang elok. Senyum. Bagi kabar gembira kan? Dengan datang dengan surga. Tapi kalau yang kemati ke orang durjana, bulu baji, ahli maksiat, puncaknya kafir dan syirik, malaikat-malaikat yang datang adalah malaikat-malaikat berpenampilan tidak mengenangkan, seram. Awak duduk situ di malaikat. Lalulah pas waktunya ajalnya tiba malakul maut untuk mengambil ruh. Ada ruh kau yang tak bisa keluar, nak mau keluar, dipukul. Siapa nak mukul malaikat tadi?
Laping ke lah. Untuk orang tercaki anak. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Atau maknanya dia minta-minta kepada Allah satu mencerit orang mati je. Kau nampak dak tak itu berapa? Dan dia menjerit. Mana-mana dari dunia seorang dibawa ke kantor lah. Semuanya salah nak salah ikut cerita nah, bawa dulu. Kini orang jahit, maka terjadilah namanya nazak. Apa nazak? Mencabut. Nazak. Kita barangkali cuk baca ayatnya. Wan naziati gharqa. Naziat demi yang mencabut sekeras-kerasnya. Apakah semua roh dicabut? Tidak. Yang dicabut itu adalah laki. Dan jauh batanago mencabutnya. Yang tak dicabut diundang malah Nabi Muhammad diundang keluar. Semua Nabi dan Rasul dikasih pilihan. Lakapi atau alun. Ditawari dulu. Nah, para wali-wali orang saleh baru dianjang keluar. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang kau elok. Lemah lembut mendekat mengeluarkan rohnya. Bagaikan menanai minyak panuh. Digambarkan itu bagaikan seseorang melemparkan ember ke sumur yang sangat dalam 50 meter. Tapi ayah dia gang lambai-lambai kata, jangan sampai tumpah. Begitu hati-hatinya malakul maut mengeluarkan nyawa orang mukmin. Tapi yang namanya sakit tetap sakit. Namanya sakarat. Semua orang mengalami sakaratul mauti. Kedua nan diajar pagi ke petang. Fi sakaratul maut. Sakit mati yang paling mudah kecil ustaz-ustaz di masjid ibarat kambing dibuka kulit. Itu ustaz. Yo, cak tanya ke ustaz tu boleh. Kecilnya itu yang paling mudah rasa sakit. Iya, ya. Nabi Muhammad sakaratul mautnya 2 kali lipat orang awak. Tak ada nak mudah. Kalau mudah tak perlu kita berdoa. Kata Aisyah isteri Nabi, semenjak saya melihat bagaimana keadaan Rasulullah itu meninggal di pangkuanku. Aisyah akan meninggal di pangkuan Aisyah. Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah. Aisyah mengaku, saya akan beradu Aisyah ya Rasulullah. Tangan bala terkulai. Aku tidak akan cemburu kalau ada orang menyebut-nyebut bahawa sakaratul maut itu dahsyat. Aku telah menyaksikan sakaratul maut yang paling dahsyat. Kekasih Allah, Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Karena beliau Nabi, beliau Rasul, itu ujian terakhir. Ketika itulah beliau sampaikan, memang ada sakaratul maut. Nah, yang paling mudah, bagaimana yang paling mudah? Kalau tidak ada dalil yang kuat, nak mudah. Bukan masalah gaib. Cuman kaum muslimin, orang-orang salihin tidak mengalami ghamaratil maut. Ghamarat ditujukan kepada bisa dikatakan sakit, tidak ada sakit. Datang malaikat namanya nazak dicabut. Proses pencabutan kau sakaratul maut namanya. Sampai habis keluar. Halo? Lagi kau? Nazak cabut keluar.
proses pencabutan kuah sakarat namanya. Sakarat itu ditutup seakan-akan orang lamat, orang sedang proses kuah lah tertutup penganannya kama-kama. Tidak ada ingatan kama-kama. Sebabnya sedang konsentrasi roh dicabut keluar. Lamat. Luar biasa. Dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din alai wal afiyata alai wa zadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan alai. Hawin, mudahkan, entengkan, ringankan bagiku dalam menghadapi satu lah tiba dulu beko baru diambil oleh malaikat-malaikat lain tadi. Kalau orang elok harum seharum-harumnya. Kata setiap malaikat-malaikat yang ada di lapis langit sama-sama meminta ke hadapan kami lah lewatkan mai itu. Harum. Malaikat-malaikat yang ada di langit meminta kepada orang yang membawa roh itu di hadapan kami lewatkan. Harum. Dipanggillah nama-nama yang terbaik yang telah pernah dikasih kalaknya. Dielu-elukan di sana. Sampai kata diterima, kemudian Allah perintahkan kembalikan ke bawah. Sebabnya akan menjalani proses berikutnya. Jika yang keluar cokoko si aja nama si bulu baji sakit itu. Dia serang keluar, malaikat lain memukul. Dia ada nampak dah. Kau nampak dia lari juga. Dipukul oleh malaikat. Ayat itu, akhriju anfusakum wal malaikatu yadribuna wujuhum wa adbarahum. Dipukul lah sekeras-kerasnya. Sampai habis keluar. Tiba dulu busuk sebusuk-busuk. Sana busuk. Malaikat-malaikat yang ada di lapisan langit mengatakan jangan lewatkan hadapan kami, jangan busuk. Disabuilah nama terjelek yang telah pernah dikasih nama kenya. Kemudian Allah perintahkan balik ke bumi. Begitu prosesnya. Wal malaikatu basitu aidi. Ditanyakan kenapa malaikat memukuli. Roh tadi lengket. Dia terlalu cinta ke badannya. Tak mau keluar. Inyo terlalu cinta kepada badan. Sehingga nak mau pisah si badan. Pada dicabut. Dan dia takut. Tidak satu manusia pun pasti takut mati. Cuman kepada orang beriman, ketika kau mati, lah digambarkan kepadanya hal-hal yang baik-baik. Ingin terdorong ingin mati. So, bawa kata. Bawa lagi turun ke bawah. Dengan begitu, dapat kita bedakan antara sakratul maut dengan gamara. Sakratul maut semua orang mengalami. Dia Rasulullah, dia Rasul, tapi gamaratul maut dialami oleh orang-orang yang tadi. Itu masalahnya keyakinan tu. Percaya tak percaya tu tak urusan nombor. Nah, sambung. Al-yawma saat ini, hari ini namanya al-yawma. Kata siapa? Kata malaikat yang Allah perintahkan. Tujzauna, kalian akan dibalasi.
Azabal huni, azab yang sangat menghinakan. Lantaran apa yang kalian ucapkan tanpa kebenaran. Anan azabal tujazawna azabal huni. Azab sabana azab di akhirat. Setelah berhisab, setelah ditokokkan meja. Tapi orang sudah mulai merasakan azab itu di alam kuburnya. Perakhirat aja, perakhirat. Kenapa? Ini tidak bersiap-siap. Bekal tidak ada. Dosa banyak. Dikatakan mereka zasakala azab. Karena setelah dicabut nyawanya kamu masuk ke alam yang luar biasa lainnya. Yang di sana kamu mengalami berbagai macam hukuman-hukuman di alam barzakh. Dan itu salah satu alasan dari para ulama bahwa ada azab kubur. Ada azab kubur, ada azab akhirat. Azab itu kan bagi tiga. Azab di dunia. Model kini kah? Diazab disiksa. Karena lantaran dosa-dosa, lantaran kesalahan. Yang kedua azab kubur. Yang kita memang diperintah untuk memohon kepada Allah agar dipelihara di azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri. Kalau Fir'aun pagi sore diongohkan ke neraka. Aku yo. Lah itu diongohkan. Enggak. Pagi sore dibawa ke neraka untuk nampaknya kau tempat yang kuat. Sebab di kubur orang misalnya kau lah, misalnya kau tidak kira. Dengan begitu, bahwa baru saja ruh dicabut, busuk, dikembalikan ke bumi, tiba di kubur datang Allah mungkar nangkir. Tidak terjawab. Itulah awal petaka, awal kesengsaraan, awal penderitaan panjang. Sebelum nanti disidang di hari kiamat. Hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Lantaran, kalau kita letterkan bima dengan sebab apa yang kuntum takulun. Lantaran sebab apa yang kalian ucapkan. Ada satu patah kata yang terkadang tidak dipikirkan, yang terkadang tidak direnungkan oleh si pembacanya. Rupanya kata nencik itu yang mengantarkan ke neraka. Untuk itu hati-hati dalam cuap-cuap. Saya hadisnya itu. Ada sepatah kata di mana orang yang mengucapkannya tidak dipikirnya ucapannya. Rupanya kata itu yang menyeretkannya masuk ke neraka. Seperti kau membikin dusta atas nama Allah. Bima kuntum taqulun, lantaran sebab apa yang kamu ucapkan atas Allah tanpa kebenaran. Menganggap Allah telemah. Untuk itu dia butuh istri. Dia butuh anak, dia butuh penamping, dia butuh nanti orang-orang yang bersekutu dengan dia. Aku mau kudu seorang gitu. Kan seakan Allah itu lemah, kurang, butuh bantuan. Maka dicarikanlah untuk Allah tu pasangannya.
diadopsikan anak untuk Allah. Karena ucapan itulah yang menyebabkan dia dapat azabul huni. Pak, dia menganggap ada yang berhak disembah. Dia menganggap Allah tu tak tunggal dah. Atau anggapan Allah tidak mampu bagaimana begini. Hati-hati dengan ucapan itu. Kalau ada ancam suka. Rasakan olehmu azab yang menghinakan lantaran apa yang kamu ucapkan dulu tanpa kebenaran atas nama Allah. Hati-hati je kita jangan sembarang mengecewakan Allah je. Iko bangi Allah ke kau? Ndak, bila Allah bangi kau. Contoh ada kawan kita berceramah di Jakarta. Keceknya Allah tu bisa ditarik kesan bari ya. Oh, ternyata Allah nak reda katanya. Di mana tahunya Allah nak reda? Karena dengar ceramah ya. Ceramah di media. Oh, ternyata Allah berkehendak lain. Kapan Allah tu mengecekkan kayaknya? Kalau Allah mengecek, aku tinggal Al-Quran. Ambil ayatnya. Ternyata Allah tidak berkenan. Berarti juru bicara Allah tu yang bisa terkait itu siapa? Rasul. Karena dia utusan. Jadi balik kita, itu nama azab al-huni. Misalnya orang lelaki itu ujian Allah murka, tak boleh tu. Balik kalau kecil cukup banyak menegah lah. Di mana tahu gunung Merapi itu murka? Ianya kan menjalankan tugasnya. Alam jagat raya aku lah ditugaskan oleh Allah. Guntur, itulah Raja Guntur sebab Allah tugaskan untuk itu. Bertiup angin badai. Dia hiya makmurah. Angin itu hanyalah diperintah. Hujan labik, gelodo, gampu. Nambah kuasanya menjulah. Apakah itu azab atau murka? Jangan. Jangan jeleh, namanya musibah. Jika itu menimpa orang mukmin, ujian. Ujian kesabaran, keimanan, menambah pahala dan meninggikan derajat. Tapi kalau orang tak mukmin, baru mukadimah azab. Tapi Allah murka aku di mana bahasanya? Itu yang paling kecil. Allah murka. Ma ayatnya. Karena kita lah membawa nama Allah. Murka aku negatif. Murka negatif. Tapi kalau kita baca kau peringatan barangkali untuk awak. Tidak terbaik tu. Itu salah baca. Kau peringatan barangkali ke awak. Kalau dah kau alai. Kan ujung ayatnya kan begitu dalam sejadah ya. Wala nudhiqannahum minal adabil adna du adabil qabri la'allahum halo. Senginyi lagi. Wa kuntum an ayatihi, dan adalah kamu itu terhadap ayat-ayatnya menyombongkan diri. Ana menyombongkan diri, menolak kebenaran, tidak mengakui kebenaran, memusuhi kebenaran, itu sombong. Namanya batrul haq. Batrul haq, bata dan ra, batru, menolak, menentang ayat. Itu sombong teman. Yang kedua, kesombongannya adalah ghamtun nas, melecehkan manusia. Di situ orang ko dikatakan sombong, ana ayati tastakbirun, bahwa kalian itu terhadap ayat-ayatnya menyombongkan diri, artinya tidak menerima, artinya tidak menolak, artinya menolak, tidak mengakui. Kapan saja orang menolak, tidak mengakui, tidak menerima ayat-ayat Allah, ketika itu sombong.
Jadi Baca dia kan leceh lah. Ganggu Ustaz. cakap tu Bu. Kesombongan adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepada dirinya. Namanya batrul haqq. Batara, batru. Kesombongan yang kedua adalah melecehkan, meremehkan, menyepelekan orang lain. Sombong. Sombong yang paling berbahaya, sombong yang pertama. Sombongnya iblis. Enggannya menjalankan perintah Allah. Dari ayat nalah kita baca cakap, dapat kita tarik beberapa pelajaran. Yang pertama, zalim itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Dan zalim yang terbesar adalah membikin-bikin kata dusta atas nama Allah. Itu kezaliman terbesar. Menyatakan bahwa dia diturunkan wahyu, padahal tidak. Atau dikatakannya aku juga bisa menurunkan wahyu. Itu satu. Yang kedua, apa akibat yang akan dialami dan yang akan dilalui oleh si zalim itu jika mereka tidak tobat dan tidak melepaskan diri daripada kejahatan yang mereka lakukan selama itu, maka mereka telah mulai mengalami kedahsyatan luar biasa mati. Itu ancaman itu. Ancaman kepada orang yang membikin-bikin suatu kedustaan atas nama Allah. Saat yang kau lihatlah bagaimana mereka itu mengalami kematian luar biasa. Sebab kematian mereka namanya ghamarat. Kemudian yang keempat, malaikat petugas. Ada yang berupa malaikat rahmat, ada yang berupa malaikat azab. Di saat ada orang akan mati, duduk di situ, menunggu kedatangan malaikat maut. Sebelum malaikat maut datang, mereka para malaikat kula bersegih-segih lah kami. Ingat, malaikat maut itu datang pas waktunya, pergi pas waktunya. Berarti nyo nak bersorah-sorah. Itu makanya ambil cah nak laku dia no. Tunggu baru sedekah. Laula akhartani ila ajrin qarib. Sebentar pitihmu lain bersedekah dulu lah. Nah, dia tu ketunggu dah. Karena malaikat tu pas setelah keluar, malaikat maut tu pilih. Itulah tugas pembantu-pembantu tadi. Yang kelima, ada kalanya roh itu keluar dengan jalan dipukul, punggung, wajah yang memukul malaikat. Akhriju anfusakum, lepaskan nyawamu. Itu perintah. Berarti ketika itu nyawa bertahan. Cuman bagaimanapun bertahan, dia akan keluar juga dia pas waktunya. Sebab tidak dimajukan sesaat dan tidak diundurkan walaupun sesaat. Terakhir, amal selesai. Terakhir, azab kubur itu ada. Dan orang telah mulai diazab di kuburnya lantaran dosa tertentu, kesalahan tertentu. Itu salah satu ayat. Hari ini kalian dibalasi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Mantunkan jiwa. Ustaz, sebelum itu sekali Ustaz, aidihim kini ko kama balian Ustaz, kama malaikat kata orang zalim. Malaikat. Itu aidihim. Ya. Para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka.
Jadi tangan malaikat balik dana dia. Orang yang di detik dunia ni zalim nampak ke orang lain kan begini. Tapi meninggal belum foto. Hari Jumat ada Ustaz. Oh, encak. Jumat Ustaz. Dia mau bar. Ahlun tentu orang meninggal di Jumat ko orang elok lah. Orang mukmin saleh dia mati di bulan Ramadan, mati di Jumat baru. Tapi orang kafir berangkang mati di Jumat. Ndaklah dah. Jangan dianggap orang mati di Jumat ko anjak saudaranya. Ya, Bu. Cik Ustaz, kadang-kadang awak kan nampak orang berbulan itu. Bilang Allah dukung kita. Itu berarti salah kalimat waktu. Nampak orang Misalkan orang bercakap misalnya. Itu kita bilang Allah dukung. Berarti salah kalimat waktu. kecek moyo. Berarti kita lagi tahu Allah kan? Kejalah ke orang tu mereka beramal kan itu jadinya. Iya berkelahi, berdebat kau nak rancak, berdosa awak. Kalau berdosa sah berdosa kan? Nanti bermusuhan awak, galak kadang pilih beko pas. Tapi kalau berang Allah beko, artinya kita lah dapat mandat daripada Allah untuk menyampaikan. Kecuali kebaca tu ada salam ramah gitu jadinya. Bangi tu nalah ya. Dia nak harus Allah tu bangi dia gara-gara bangi. Perlu bangi sekali nak Ustaz. Bangi perlu. Mengasa sekali ya cok ni. Intinya jangan gampang-gampang sih membawa nama Allah untuk kita sebut. Kau nak keterima Allah pakai nagonya. Anyolah man dulu daripada Allah. Kau nak keterima Allah nagonya. Tak boleh benar. Yang terlanjur kan masih dia. Nah susah orang terlanjur bila mati payah meluan. Yalah. Kadang-kadang nak kenek satu hari kau acok tak. Acok kecil dah ba'a tapi sebenarnya ba'a nak. Nah. Boleh. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.